Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Jawa Tengah bersama saya Nadia Kartika. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Seorang ibu dan anaknya tewas terseret banjir di Jalan Magelang, Wonosobo. Banjir yang merendam desa Sukorejo, Grobogan semakin meluas karena masalah tanggul jebol belum teratasi. Mobil yang membawa belasan wisatawan terbalik di Karanganyar, 5 orang tewas. Ibu dan anak tewas terseret banjir di Jalan Magelang, Wonosobo. Banjir akibat air saluran irigasi meluap ke jalan karena tak mampu menampung hujan deras. Seorang ibu bernama Darsini dan anaknya Bunga terseret banjir saat melintas di desa Sutopati, Kecamatan Kajoran, Kabupaten Magelang dengan sepeda motornya. Saat mereka melintas, mereka terseret banjir luapan irigasi yang tak mampu menampung air hujan. Melihat kejadian ini, warga berupaya menyelamatkan keduanya, tetapi nahas, nyawa kedua korban tak dapat diselamatkan. Jasad kedua korban ditemukan 50 meter dari lokasi pertama kali korban terjatuh. Pada saat waktu banjir ada ibu-ibu berboncengan dengan anaknya dari bawah arah ke atas itu menerjang banjir, Pak, dan entah jatuh atau terseret banjir, ibu-ibu itu langsung masuk ke parit beserta anaknya, dan korban dinyatakan meninggal dunia setelah ditemukan di musola bawah kurang lebih 50 meter. Korban yang berboncengan dengan anaknya diduga kehilangan keseimbangan sehingga terjatuh akibat derasnya air. Jasad kedua korban dibawa ke Puskesmas Kajoran untuk proses identifikasi. Peristiwa ini sedang diselidiki oleh polisi. Wahyu Diono melaporkan dari Magelang. Ratusan rumah di Telogowanu, Grobogan sempat terendam banjir. Banjir disebabkan tanggul Sungai Kliteh jebol karena tak kuat menampung air hujan. Sebanyak 130 rumah warga di Dusun Jetak dan Gerajegan Desa Sukorejo, Tegowanu, Grobogan terendam banjir. Selain itu, banjir juga merendam akses jalan sehingga aktivitas warga terganggu. Ketinggian air bervariasi mulai dari 50 cm hingga 1 meter. Banjir ini disebabkan oleh jebolnya tanggul Sungai Kliteh sepanjang 8 meter. Tanggul diduga tak kuat menampung air hujan yang tak kunjung reda. Tadi malam jam 10. Jam 10. Ya. Karena apa sih, Pak? Nah, ini hujan jam 4 sampai jam 10. Terus itu jebol tanggulnya itu. Tanggulnya. Sampai saat ini belum juga surut, Pak ya? Masih naik terus airnya. Ini berapa rumah warga, Pak? 130-an. 130-an. Rata-rata berapa sentimeter, Pak, masuk rumah? Nah, yang paling parah ya mungkin 1 meteran, Pak. Nah, yang itu ya rata-rata ya sebawah dengkul itu. Warga berharap pemerintah segera turun tangan memperbaiki tanggul yang jebol. Arif Nur melaporkan dari Grobogan. Banjir di Desa Sukorejo, Kabupaten Grobogan semakin tinggi karena hujan kembali turun dan tanggul jebol belum diatasi. Petugas BPBD harus mengerahkan perahu karet untuk mengevakuasi warga yang sakit karena terjebak banjir. Banjir masih merendam Desa Sukorejo di Kecamatan Tegowanu, Kabupaten Grobogan Minggu pagi. Banjir bahkan meluas dan makin tinggi hingga mencapai 1 meter lebih. Banjir mulai mengenangi bagian dalam rumah warga. Sedikitnya 130 rumah terendam. Menurut warga, banjir belum surut karena hujan deras kembali turun, sementara perbaikan tanggul jebol Sungai Kliteh belum dilakukan, sehingga air meluap kembali ke permukiman. Tengah 12 kayaknya. Jebol sana, Pak. Oh, tanggulnya jebol. Jebol. Sampai sekarang belum bisa ditangani, Pak? Belum. Kemarin kan mau ditangani. Nah, terus hujan. Terus air mengalir sini. Ditambah tinggi ini, Pak. Tambah tinggi. Masuk ke pemukiman warga, Pak?
masuk ke rumah warga. Iya, semua nih. Meski banjir terus tinggi, warga memilih tetap bertahan di rumah. Karena banjir makin tinggi, sejumlah warga yang sakit terjebak di rumah mereka. Petugas BPBD harus mengerahkan perahu karet untuk mengevakuasi warga yang sakit ke rumah sakit. Evakuasi warga untuk dibawa ke rumah sakit Semarang. Sakit apa Pak kabarnya? Oh gitu. Pak, untuk Banjir di desa Sukorejo berdampak pada 300 keluarga. Banjir disebabkan tanggul sungai Klitih jebol sehingga air sungai meluap ke permukiman. Arif Nur melaporkan dari Grobogan. Banjir akibat luapan sungai juga merendam ratusan rumah di Desa Ploso, Kabupaten Demak Minggu pagi. Aktivitas warga lumpuh total karena ketinggian banjir mencapai 1 meter. Banjir mengganggu aktivitas warga Desa Ploso di Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Demak. Hingga Minggu pagi, banjir akibat luapan Sungai Tuntang masih merendam ratusan rumah di 2 duku, yakni Kauman dan Kalitagih. Ketinggian banjir bervariasi antara 30 cm hingga 1 meter. Selain rumah, banjir juga merendam akses jalan antar kecamatan sehingga banyak kendaraan yang mogok di tengah jalan. Banjir menerjang desa ini sejak hari Sabtu siang karena Sungai Tuntang meluap akibat curah hujan tinggi. luapan air sungai apa ya? Tuntang ya? Sungai Tuntang Pak ya. Ini ketinggian air banjir berapa senti Pak? Kurang lebih 1 meter. 1 meter Pak ya. 1 meter. 1 meter. Terus ini aktivitas warga gimana ini Pak? Lumpuh total. Lumpuh total Pak ya. Banjir berdampak pada 149 keluarga, namun mereka masih bertahan di rumah. Banjir diprediksi bisa makin tinggi jika hujan kembali turun. Ali Mustafirin melaporkan dari Demak. Tebing setinggi 7 meter di Kaliangkri, Kabupaten Magelang longsor dan menimpa rumah yang berada di bawahnya. Longsor terjadi setelah wilayah Kaliangkri diguyur hujan sejak siang hingga malam hari. Ini bukti keganasan tebing longsor dengan ketinggian 7 meter dan lebar 12 meter. Rumah warga yang berada di bawahnya rusak pada bagian depan dan garasi setelah tertimpa material tebing. Kejadian yang menimpa warga Dusun Wonosari, Kaliangkri, Kabupaten Magelang membuatnya mengungsi ke tempat yang lebih aman. Pemilik rumah khawatir akan longsor susulan. Di malam korban langsung mengungsi, Pak. Langsung mengungsi di kediaman rumah anak-anaknya atau keluarganya. Langsung diamankan. Longsor tidak hanya menerjang rumah, tetapi juga menyebabkan jalan menuju ke lembaga pendidikan Al-Quran tidak bisa dilalui. Petugas gabungan dari TNI, polisi, BPBD, serta relawan membersihkan sisa material longsor yang menutup akses jalan. Tebing longsor ini terjadi pada Jumat pekan lalu setelah wilayah ini diguyur hujan sejak siang hari hingga malam hari. Aliran air tergenang di atas tebing diduga menjadi penyebab tanah labil sehingga menyebabkan tebing longsor. Turun hujan memang sangat lebat sehingga sampai malam itu tidak turun hujan sehingga air yang di sekitar masjid itu merendam di sekitar TPA sehingga sindiran di TPA itu terjadi longsor. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Hingga kini pondasi tebing longsor masih ditangani pemerintah desa setempat. Wahyu Diono melaporkan dari Magelang.